Mari kita bersama mohon pimpinan Tuhan. Sesaat lagi kita hendak menerima pelayanan firman. Mari kita mohon di dalam doa. Dalam rasa syukur kami, karena kami kembali diberi anugerah kehidupan di tahun yang baru ini. Kami hendak bersama-sama meneduhkan hati dan pikiran kami untuk terbuka kepada Tuhan yang hendak bersabda, berbicara, dan menjumpai kami. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, di antara kami, menuntun kami untuk bersedia mendengarkan sabda Tuhan, menuntun kami untuk terbuka pada pemberitaan sabda Tuhan dan siap untuk terus dibaharui di tahun yang baru ini. Kami percaya juga Roh Kudus memperlengkapi hamba-Mu yang memberitakan dalam segala keterbatasannya. Sabda Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus kami percaya sanggup mengubah, membaharui, menguatkan, meneguhkan baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan. Maka Tuhan, kami sambut sabda-Mu, kami siap mendengarkan dan memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah di dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam laku keseharian. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun yang baru ini kita bersama akan merenungkan tema diberkati di tahun yang baru. Maka mengawali perenungan sabda Tuhan ini, mari kita saling mengucapkan selamat tahun baru terlebih dahulu satu kepada yang lain. Selamat tahun baru, mungkin bisa dengan yang di sebelahnya. Selamat tahun baru. Sungguh adalah kebaikan Tuhan bahwa hari ini kita semua bisa berjumpa dalam keadaan sehat dan baik di tahun yang baru ini. Semalam waktu berkumpul bersama keluarga atau sendiri, ataupun tadi pagi, kalau boleh tahu apa doa dan harapan Bapak Ibu Saudara di tahun yang baru ini? Minta apa sama Tuhan? Tadi malam berdoa, tadi pagi berdoa, minta apa sih? Banyak banget. Minta apa Pak? Kesehatan. Nanti di saat syafaat, saya beri kesempatan untuk berdoa dan saya juga akan mendoakan. Bagaimana kalau nanti kita berdoa kepada Tuhan supaya tahun 2023 ini lebih baik dari tahun 2022, setuju? Kita minta itu. Lalu kemudian kita akan minta supaya situasi pandemi ini semakin terkendali, bahkan mungkin sudah akan dicabut karena PPKM juga sudah dicabut oleh pemerintah. Kita berharap itu sehingga tidak perlu lagi ada pembatasan-pembatasan lagi, walaupun mungkin masih harus pakai masker ya. Kita doakan. Tadi kesehatan, semuanya mau minta sehat? Oke, lalu semakin beruntung di tahun 2023? Makin diberkati tahun 2023? Iya, amin ya. Kita aminkan itu semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meminta berkat di dalam rangka tahun baru itu sesuatu yang lazim dilakukan. Beberapa keluarga kerap kali membangun kebiasaan berkumpul di malam tahun baru atau bahkan di tahun baru untuk bersama-sama memohon berkat kepada Tuhan. Dalam berbagai tradisi tahun baru ini, di sana pun berkat dimohonkan. Nanti di bulan Januari, saudara-saudara kita di sini ada yang merayakan tahun baru Imlek, gitu ya. Nah biasanya tahun baru Imlek itu salah satu yang selalu ada itu adalah kue keranjang, betul ya? Ada kue keranjang, ada angpau juga gitu ya. Apa sih maknanya kue keranjang, orang makan kue keranjang? Jadi selain karena dia terbuat dari bahan yang ketan dan begitu yang melambangkan kerekatan keluarga, tetapi kue keranjang kalau yang saya baca, karena meyakini di tahun yang baru akan ada keberuntungan. Angpau juga menggambarkan berkat Tuhan. Ornamen berwarna merah juga menggambarkan harapan itu. Kira-kira seperti itu. Lalu di gambar yang sebelah itu adalah tahun baru Jawa. Nah, yang sering disebut dengan Satu Suro. Saya pernah tinggal di Solo dan di sana kalau di malam tahun baru itu akan diadakan yang namanya kirap. Di sana ada kebo itu kerbau ya, Kiai Slamet. Ini bukan sembarang kebo gitu ya. Sehingga orang meyakini bahwa kotorannya saja itu bisa membawa berkat sehingga diperebutkan karena orang mengharapkan berkat. Dan semalam kita mendengarkan kemeriahan di mana-mana orang menyalakan pesta kembang api. Mengapa ada kembang api? Ini pun kalau diruntut dari asal mulanya karena orang berharap dengan dinyalakannya kembang api itu, maka roh-roh jahat tidak berani mengganggu. Artinya apa? Di tahun yang baru keadaan akan lebih baik, semakin baik karena tidak ada lagi roh-roh jahat yang mengganggu. Walaupun sebenarnya kalau bagi kita ya lebih menggambarkan pada kemeriahan. Tetapi intinya adalah setiap kali di tahun yang baru,
Orang selalu mengharapkan berkat Tuhan. Segala yang baik itu didoakan dan dinantikan. Dan tema kita bicara hal yang sama. Diberkati di tahun yang baru. Yang kita hendak sama-sama perhatikan saat ini adalah apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati di tahun yang baru. Firman Tuhan yang tadi kita baca berada dalam konteks ajaran tentang kedatangan Tuhan kembali pada saat hari penghakiman. Di sana dikatakan bahwa sang raja akan memisahkan domba dan kambing. Domba dan kambing itu mirip, tapi akan dipisahkan, domba di sisi kanan, kambing di sisi kiri. Lalu kita berpikir, oh domba ini orang-orang percaya, kalau yang kambing orang-orang yang tidak percaya. Apakah begitu? Kalau kita cermati, yang dipisahkan adalah yang di sebelah kanan disebut oleh sang raja ini sebagai yang diberkati. Betul itu kelompok domba, bukan kelompok kambing. Tetapi mereka ini disebut sebagai orang yang diberkati. Diberkati yang seperti apa? Kalau kita memperhatikan pada kata asalnya, diberkati itu berasal dari kata eulogeo, yang merupakan penggabungan dua kata, baik, melakukan yang baik, dan logos atau firman. Diberkati di sini adalah mereka yang hidup dengan melakukan hal yang baik sesuai firman. Yang seperti apa? Dikatakan yang memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, melawat yang sakit, mengunjungi yang di penjara, memberikan perhatian bagi sesama. Yang disebut orang yang diberkati, rupanya adalah mereka yang peduli kepada sesama. Mereka yang menganggap manusia sebagai manusia, memanusiakan manusia. Mereka diberkati karena mereka memberi, bukan menerima sesuatu. Mereka bersedia memberi kepada yang membutuhkan. Artinya pada sisi lain memang ketika kita bicara soal diberkati, itu berarti kita menerima sesuatu dari Tuhan. Tapi di sini mereka yang diberkati bukan hanya mereka yang doanya dikabulkan. Bukan hanya mereka yang keinginannya terpenuhi, tapi kemudian berhenti pada dirinya sendiri. Yang fokusnya hanya pada dirinya sendiri. Mereka yang diberkati adalah yang tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi bisa memanusiakan sesamanya manusia. Berbeda dari kebanyakan orang yang memimpikan berkat itu hanya untuk diri sendiri. Enggak peduli dengan orang lain. Yesus menunjukkan bahwa orang-orang yang diberkati adalah mereka yang melakukan tindakan. Berbuat segala sesuatu yang terbaik untuk sesama yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika para domba itu bertanya-tanya, kapan aku melakukan? Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang berbuat baik itu, dia tidak pernah menghitung-hitung perbuatan baiknya. Ketika seseorang berbuat baik, dia tidak pernah ingat bahwa dia sudah berbuat baik. Makanya para domba ini bertanya, kapan aku memberi engkau makan? Kapan aku memberi engkau minum? Dan seterusnya. Lalu Yesus kemudian menjawab, pada ayat yang ke-40, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, aku telah melakukannya, engkau telah melakukannya untuk aku. Kata paling hina ini berasal dari bahasa asli elakistos, artinya bisa paling kecil, paling terakhir,
yang terlupakan, tersingkirkan, yang tidak dianggap, yang diabaikan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Tuhan seperti halnya pada berita Natal tidak ditemukan di istana yang megah. Maka di dalam gambaran yang ditunjukkan pada penghakiman terakhir ini, Tuhan juga tidak ditemukan di istana yang megah, di tempat yang megah dan terhormat. Tuhan justru ditemukan di tempat yang hina karena dia menempatkan dirinya bersama dan sebagai yang paling hina. Maka kita diberkati ketika kita bisa menemukan dan melihat wajah Tuhan pada diri orang-orang yang terabaikan. Orang yang tidak dianggap, yang terlupakan, yang terkecil, yang hina. Ketika kita bisa melihat wajah Tuhan pada diri mereka. Bukan karena kita ingin menunjukkan betapa baiknya kita, tapi kita melihat wajah Tuhan dalam diri orang-orang itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, maka dapatlah kita simpulkan di sini bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah mereka yang hidupnya melakukan hal yang baik sesuai firman Tuhan dan wujudnya adalah memanusiakan sesama manusia, lalu menemukan Tuhan dalam diri sesama ini. Merekalah orang-orang yang menerima kerajaan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kadangkala menimbulkan kebingungan bagi kita. Mengapa seakan-akan bacaan kita ini mengedepankan perbuatan baik sebagai syarat seseorang masuk dalam kelompok domba yang ada di sebelah kanan? Bukankah kita tahu dalam berita Natal keselamatan itu adalah anugerah, bukan karena perbuatan baik? Mengapa jadi bertentangan? Pagi ini saya mau mengatakan justru sama sekali tidak bertentangan. Betul, kita selamat oleh anugerah, itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Betul, kita selamat bukan karena kita berbuat baik. Itu kebenaran yang kita yakini. Tetapi justru kalau kita sudah selamat, maka sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita menunjukkan perbuatan sebagai orang yang sudah selamat. Orang yang sudah selamat, maka hidupnya akan melakukan firman Tuhan itu. Dan hidup sebagai orang yang terberkati. Justru kalau kita sudah terima anugerah, kita sudah selamat, sangatlah tidak pas. Sangatlah tidak pantas kalau kita masih sibuk dengan diri kita sendiri. Tuhan menjadi tempat kita meminta berkat. Semuanya berfokus pada diri kita sendiri. Justru kalau kita sudah selamat, kita dipanggil untuk melakukan sesuatu sesuai firman Tuhan bagi sesama. Fokusnya bukan lagi diri kita sendiri, tapi bagaimana dari hidup kita ini terpancar kasih Tuhan, terpancar keselamatan yang sudah kita terima. Sehingga wajah Tuhan itu dapat kita lihat dalam diri orang-orang yang kita jumpai. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Elie Wiesel pernah mengatakan bahwa lawan dari cinta, lawan dari kasih itu bukan kebencian, bukan benci, tetapi ketidakpedulian, pengabaian. Kalau kita mengasihi, maka kita akan peduli. Itu satu paket, tidak terpisahkan. Orang yang mengasihi maka dia akan peduli. Dan sekali lagi rasanya memang betul lawannya bukan benci. Tadi pagi saya juga mengatakan orang yang benci itu seringkali malah sangat peduli.
Katanya benci sama orang itu, tapi kok bisa peduli dengan cara berpakaiannya. Gak suka sama orang ini, orang rambutnya kayak gitu, gimana sih dicat warna biru misalnya gitu ya. Kita jadi peduli daripada katanya benci. Tapi kok perhatiin rambutnya, perhatiin pakaiannya, perhatiin tindakannya. Orang yang benci masih bisa peduli. Tapi kalau orang sudah mengabaikan, maka dia sama sekali tidak punya kepedulian terhadap sesamanya. Dalam bahasa Inggris kita mengenal kata apati yang berasal dari bahasa Yunani apatos, tanpa perasaan. Lalu kita mengenal istilah apatis. Orang yang tidak punya kasih adalah orang yang apatos, tidak punya perasaan, tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan sesama. Hari ini kita dipanggil untuk mengasah kepedulian kita, bukan mengabaikan orang lain. Kita berjumpa dengan begitu banyak orang di sekitar kita yang mungkin selama ini kita tidak menaruh perhatian. Pagi ini sebagai orang yang diberkati, kita dipanggil untuk mengasah kepedulian kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita berjumpa dengan sesama. Menempuh perjalanan, mungkin jalan-jalan di mal, mungkin di kantor, di sekolah, dimanapun. Tapi kerap kali kita sibuk dengan diri kita sendiri. Setiap orang sudah memegang gadget masing-masing, kerap sibuk dengan peralatannya sendiri, sibuk dengan dunianya, sehingga kerap mengabaikan apa yang terjadi di sekitarnya. Padahal kalau kita mau sejenak mengasah kepedulian kita, ada begitu banyak wajah-wajah Tuhan yang bisa kita temukan dalam diri sesama. Berikut adalah kisah nyata yang boleh saya katakan merupakan bukti dari indahnya kepedulian, bukan pengabaian. Link berita saya sertakan pada tayangan ini. Berkisah tentang seorang pramugari yang bernama Celia Frederick. Dia adalah pramugari di penerbangan Alaska Airlines. Satu kali seperti biasa dia bertugas dan melihat ada dua orang penumpang. Seorang laki-laki dengan pakaian rapi datang bersama dengan perempuan berusia 14-15 tahun tetapi dengan pakaian yang lusuh. Ada sesuatu yang membuatnya merasa ini ada yang gak beres, merasa janggal. Dia berusaha mengecek kecurigaannya itu. Lalu ketika dia melayani, dia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang gak oke ini. Karena si laki-laki terlihat defensif, berusaha supaya si gadis ini tidak berbicara apa-apa dan hanya berdiam saja. Sampai akhirnya Celia berhasil memberi kode supaya si gadis ini ke kamar mandi, ke toilet yang ada di pesawat. Lalu kemudian di sana dia meninggalkan tulisan, kalau kamu memerlukan sesuatu tulislah di sini. Dan gadis ini betul-betul berhasil ke toilet dan memberikan tulisan, aku butuh bantuan. Hal ini segera direspon pilot, kemudian bekerja sama, dan pada saat pesawat mendarat, polisi sudah siap di sana dan mengamankan laki-laki ini yang ternyata adalah pelaku perdagangan manusia. Jadi si gadis ini adalah korban dari perdagangan manusia. Saya membayangkan dari sekian banyaknya penumpang di sana tidak ada satupun yang menaruh perasaan tidak wajar ketika melihat itu. Bersyukur masih ada satu orang yang punya hati, punya kepedulian sehingga gadis ini tidak menjadi korban dari perdagangan manusia ini. Bayangkan kalau pada peristiwa itu tidak ada satupun yang peduli, maka bisa dipastikan gadis ini menjadi korban dari perdagangan manusia. Dalam berita yang saya baca ini, si gadis ini sudah menempuh pendidikan di universitas dan tetap menjalin hubungan yang baik dengan si pramugari ini. Sungguh indah kepedulian, membawa dampak yang besar bagi hidup sesama. Kasih itu peduli, dan lawan dari kasih adalah mengabaikan.
Maukah kita dipanggil untuk mewujudkan kasih yang peduli itu, bukan yang mengabaikan. Hari ini kita bersama akan merayakan perjamuan kudus. Bapak Ibu, dalam perjamuan kudus kita diundang berjumpa dengan karya Tuhan. Kita melihat kembali seluruh karya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita diajak berjumpa dengannya dan merayakannya. Tetapi tidak berhenti di sana. Kita diundang untuk memasuki tugas pengutusan kita. Menyatakan kasih dan karya Allah, kepedulian Allah itu bagi sesama. Maka kalau kita perhatikan liturgi kita, perjamuan kudus diletakkan sebelum pengutusan. Kita diajak berjumpa dengan karya Allah dalam perjamuan kudus. Dan kita siap diutus untuk memperjumpakan karya Allah itu bagi sesama kita. Dan membangun sikap yang peduli, menyatakan kasih Allah bagi sesama. Kita akan menutup renungan firman Tuhan ini dengan nanti kita bersama-sama menyanyikan lagu Berikanku Hati ini. Lagu ini kiranya menginspirasi kita bahwa resolusi, doa dan harapan kita di tahun yang baru ini, apapun yang sudah kita buat, teruskan. Tapi tolong ditambahkan. Bukan hanya supaya kita diberkati menurut ukuran kita. Tapi mintalah supaya kita diberkati sesuai firman Tuhan hari ini. Kita diajar untuk menjadi orang-orang yang melakukan firman-Nya secara nyata bagi sesama. Dan kita menemukan wajah Tuhan dalam diri sesama ketika kita menyatakan kepedulian. Mari kita mohonkan supaya kita punya hati, punya mata, punya tangan, punya kaki seperti yang dimiliki oleh Tuhan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Silakan bersaat hening pribadi dan berdoalah. Tuhan, jadikan aku orang yang diberkati dan memiliki hatimu supaya aku melihat Engkau dalam diri sesama. Kita mohon pertolongan Tuhan. Amin.